Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima. Saya dari kelas A SIB Sumiyah, sekaligus mahasiswa Universitas Malik Saleh. Saya di sini ingin menjelaskan kode program saya dari proyek yang bernama restoran. Baik, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat autentikasi. Langkah pertama, saya menginstal Laravel UI-nya terlebih dahulu. Nah, setelah menginstal Laravel UI, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada controller. Nah, dia secara otomatis menambahkan folder yang bernama out pada folder controller, yang di dalamnya sudah berisi login controller, register controller, dan reset password, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu controllernya. Lalu kemudian di resource view, dia juga akan secara otomatis menambahkan folder yang bernama out, yang di dalamnya sudah berisi from login, register, verify, password, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu membuatnya secara manual satu-satu, dia sudah secara otomatis ditambahkan ketika sudah menginstal Laravel UI. Lalu yang terakhir yang perlu diperhatikan di sini adalah rute di file web.php. Ini ada out.2.2 routes. Ini adalah rute yang mengarah ke segala from autentikasi. Dia secara otomatis ditambah setelah saya menginstal Laravel UI. Setelah saya menginstal Laravel UI, saya hanya perlu menyesuaikan penampilan pada form login dan registernya, tanpa perlu mengubah atau mengotak-atik rutenya dan metodenya. Jadi di sini saya hanya benar-benar merubah penampilannya saja menggunakan Bootstrap 5 tanpa merubah metode atau rutenya, karena ini sudah secara otomatis ditambahkan oleh Laravel UI. Selanjutnya saya contohkan. Ini saya akan coba untuk login. Saya sudah membuat akun. Nah, setelah saya melakukan login, dia akan diarahkan ke halaman dashboard. Kenapa? Karena pada login controller ya, di sini ada variabel yang bernama redirect to. Artinya dia akan mengarahkan ke halaman /dashboard setelah melakukan login. Setelah kita mengklik tombol login, maka dia akan diarahkan ke halaman /dashboard. Nah, itulah fungsi dari redirect to. Bila kita mengubah redirect to-nya ini menjadi menu, misalkan, kemudian kita log out. Nah, maka dia akan diarahkan ke halaman menu. Oke, kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana membuat form registrasi. Untuk membuat form registrasi, caranya cukup mudah, sama seperti membuat form login. Nah, di sini saya hanya mengubah tampilannya saja menggunakan Bootstrap 5, tanpa perlu mengubah rute maupun metodenya, karena ini sudah bawaan dari Laravel UI. Kemudian selanjutnya saya membuat model dan migrasinya. Model yang bernama user.php. Di sini di migration saya mengisikan kolom name, email verified, private add, password, dan role yang diatur secara default ke operator. Nah, kemudian di model user.php, pada property variable saya mengisikan name, email, dan password, yang artinya hanya field name, email, dan password yang boleh diisi secara massal.
dan disimpan ke database. Lalu kemudian di bawahnya ada function cache, yang artinya ini akan menentukan bagaimana atribut harus dikonversi saat diakses atau disimpan dalam database. Contohnya di email verified at, dia akan dikonversi menjadi datetime. Jadi akan dikonversi menjadi waktu atau tanggal saat akun ini dibuat gitu. Lalu kemudian ada password, maka dia akan dikonversi jadi hash. Hash ini contohnya seperti ini hash. Di tabel user. Nah, ini ada email verified at. Ini ada udah beberapa akun yang sudah saya buat. Nih. Nah, ini ada waktu yang secara otomatis dibuat ketika saya membuatkan akun. Lalu kemudian password. Nah, ini dia yang dinamakan dengan password hash. Password hash. Lalu role-nya di sini owner dan operator. Oke, selanjutnya langsung saja kita coba untuk membuat satu akun. Nah, di sini kan saya hanya memiliki 5 akun yang sudah pernah saya buat ya. Jadi saya ingin menambahkan satu lagi. Lalu kita sign up. Oke, password fill confirmation dot. Katanya tidak sesuai ya. Jadi password yang kita confirm tidak sesuai dengan yang di atas. Sorry. Oke, kemudian kita sign up. Nah, ini dia baru berhasil. Dia akan secara otomatis diarahkan ke halaman dashboard. Ini saya ingin melanjutkan menjelaskan project Laravel saya yang bernama restoran. Oke, hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana membuat tampilan dari segi backend-nya. Pertama kita masuk ke dalam Laravel. Nah, lalu di dalam folder view, kemudian folder backend. Nah, di sini saya membuat folder lagi yang bernama template. Yang di dalamnya ada file main, navbar, dan sidebar. Sini saya template-nya saya copy dari Bootstrap. Nah, lalu saya tinggal membuat asetnya, mengganti URL asetnya ini, path-nya. Setelah itu, saya memisahkan antara layoutnya. Saya memisahkan navbar dan sidebar-nya. Seperti ini. Jadi di baris pertama ini ada add include backend.template titik sidebar. Baris ini menyertakan file template blade yang disebut sidebar.blade.php yang terletak di direktori backend atau template. Direktif add include digunakan untuk menyisipkan konten dari file template lain ke dalam template saat ini. Di sini saya ada template sidebar. Nah, jadi saya ingin memasukkan file sidebar-nya ini ke dalam file main atau file utamanya menggunakan add include. Jadi kode di main-nya ini tidak terlalu panjang. Lalu di selanjutnya ada add include backend titik template titik navbar. Sama seperti baris pertama, baris ini menyertakan file template blade lainnya yang disebut navbar.blade.php yang ada di direktori backend atau template di sini. Ini dia template-nya.
Jadi saya memisahkan navbarnya, kemudian tinggal saya include ke file utamanya, supaya tidak terlalu panjang di file utamanya ini. Lalu baris berikutnya, ini saya menggunakan direktif year yang digunakan untuk menyisipkan konten dari template anak ke dalam template induk. Jadi template anaknya itu ada seperti chef, dashboard, event, image, menu, review. Nah, ini yang dinamakan dengan template anak. Jadi di template anaknya kita menggunakan direktif section dengan nama index. Jadi namanya ini harus sama dengan yang ada di dalam file utamanya, di dalam yield-nya. Ini index. Jadi di sini juga index di sectionnya. Oke, kemudian langsung saja saya contohkan. Nah, sini sudah ada tampilannya. Ini semua merupakan template induk. Lalu di atasnya ini di sini di bagian ini merupakan navbar. Kemudian di sini ada sidebar. Lalu yang dinamakan dengan template anak adalah ini seperti pada modul dashboard, master, menu, save. Nah, ini yang merupakan dinamakan dengan template anak. Sedangkan template induk adalah semua dari bagian ini. Semua yang sudah termasuk ke dalam main, navbar, dan sidebar. Baik, hanya sekian penjelasan mengenai autentikasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang dari penjelasan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.